Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 305. Master Alchemist, Chandler ingin mengucapkan kata-kata yang baik untuk Dev. Namun sebelum dia selesai berbicara, Master Alchemist melambaikan tangannya dan menghentikannya. Kemudian dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Kamu bilang kebajikanku tidak sesuai standar." "Sama sekali tidak sesuai?" Dev berkata tanpa mengubah ekspresinya. "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Master Alchemist sedikit menyipitkan matanya. "Saya merasa Anda harus menunjukkan penampilan Anda. Adapun ujian yang Anda tetapkan, saya khawatir Anda sendiri bahkan tidak akan bisa lulus." Dev memandang Master Alchemist dengan provokatif dan berkata, alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah agar mendapat dukungan dari banyak alkemis. Karena banyak alkemis yang menganggap penilaiannya terlalu sulit, dan bahkan sang Master Alchemist sendiri pun tidak bisa lulus. Benar saja, ketika Dev mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menimbulkan keributan di antara banyak alkemis. Saya juga berpikir bahwa Master Alchemist sendiri sulit baginya untuk lulus ujian. Benar, ujian ini terlalu sulit. Ini hanyalah tingkat kesulitan yang luar biasa. Akhirnya ada yang berani mengungkitnya. Saya tidak tahu bagaimana Master Alchemist akan menghadapinya. Semua orang berbicara, dan kata-kata diskusi semuanya sampai ke telinga Master Alchemist. Mendengarkan diskusi semua orang dan melihat provokasi Dev, wajah Master Alchemist menjadi jelek. "Nak, apa maksudmu? Apakah kamu bisa bersaing denganku?" Master Alchemist bertanya dengan wajah dingin. "Apa salahnya membandingkan?" Dev tersenyum ringan. "Jika kamu ingin bersaing dengan saya khawatir kamu belum memenuhi syarat. Jika kamu ingin bersaing dengan saya, kamu harus lulus ujian ini terlebih dahulu." Master Alchemist melambaikan tangannya, dan formasi ilusi di depannya menjadi jelas. Semua orang hanya bisa melihat sepotong bunga dan tanaman samar-samar muncul di kehampaan. Ini adalah berbagai rumput peri dalam formasi ilusi. Dan isi dari penilaiannya adalah menggunakan kecepatan tercepat, membedakan jenis rumput peri berdasarkan rasa, bentuk, dan warna. "Jika kamu ingin bersaing denganku, masuklah," Master Alchemist mendengus. Dev tersenyum ringan dan berjalan ke dalam barisan ilusi tanpa ragu sedikit pun. Di antara mereka, berbagai rumput peri dalam formasi hantu bergoyang tertiup angin, dan suara Master Alchemist terdengar di telinga Dev. "Anda harus menemukan hati biji teratai, Han Gongqiu, Mugwort liar, Gentian, Qianli dan lain-lain dari rumput peri ini. Ingat, kamu hanya punya waktu 10 menit. Jika kamu tidak dapat menemukan rumput peri ini dalam 10 menit, kamu akan dianggap gagal. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku." Master Alchemist menyebutkan lebih dari selusin jenis rumput peri secara berurutan, yang jelas jauh lebih banyak daripada jumlah yang diuji orang lain, dan dia hanya memberi waktu 10 menit, yang mana terlalu singkat. "Apakah kamu bercanda? Tidak mungkin menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri dalam 10 menit. Ini sangat sulit bahkan Master Alchemist tidak dapat menyelesaikannya. Ini hanyalah ujian yang mustahil." Tampaknya Master Alchemist ini sedikit di luar jangkauannya. Semua orang tidak terima dengan Dev yang diperlakukan tidak adil. Ini bukan penilaian, ini intimidasi. Tidak ada yang bisa menemukan selusin jenis rumput peri ini dalam 10 menit. Tapi Dev tidak berkata apa-apa, dia melihat ke rerumputan di depannya, matanya seperti pemindai radar. Jenis rumput peri yang tak terhitung jumlahnya melewati lautan kesadaran Dev. Karakter emas surgawi di lautan kesadaran Dev mulai berkedip, dan setiap jenis rumput peri mulai diposisikan secara akurat. Saya melihat Dev berjalan ke depan dengan tenang dan mulai memetik tanaman obat tanpa melihat. Seolah-olah dia sudah tahu di mana letak rumput peri itu. Dev menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri di ladang bunga dan tanaman ini bahkan tanpa menggunakan waktu selama 10 menit. Dev menunjukkan ini kepada semua orang. Setelah melihat lusinan jenis rumput peri di tangan Dev dan menemukannya tanpa kesalahan, semua alkemis tercengang. Bahkan sang Master Alchemist mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. "Sial, apa yang terjadi? Apakah dia curang? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dia bisa curang dalam formasi ilusi ini, tapi ini terlalu keterlaluan."
Aku tidak menyangka pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja dia berani menantang Master Alkemis. Mata semua orang membelalak, menatap Dev dalam formasi ilusi, dan rahang mereka hampir ternganga karena terkejut. Dev perlahan keluar dari formasi ilusi, tersenyum tipis pada Master Alkemis, yang masih sedikit terkejut, dan berkata, "Apakah aku memenuhi syarat untuk bersaing denganmu sekarang?" Otot-otot di wajah Master Alkemis melonjak beberapa kali, dan kemudian dia menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, "Oke, saya akan bersaing dengan Anda, tetapi apakah Anda perlu bertaruh sebelum kompetisi? Apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Dev bertanya. "Pertaruhkan nyawamu." Wajah Master Alkemis penuh dengan keganasan. Dev berani menantang Yang Mulia di depan banyak alkemis, dan Master Alkemis tidak akan pernah melepaskannya. Ketika dia mendengar tentang nasib taruhannya, Chandler panik dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dev melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Alkemis lainnya menarik napas. Mereka tidak menyangka bahwa Master Alkemis akan bermain begitu keras dan mempertaruhkan nyawanya. Semua orang memandang Dev, bertanya-tanya apakah mereka berani berjudi. "Tidak masalah, jika kamu menang, kamu dapat mengambil nyawaku sesukamu," kata Dev tanpa peduli. "Ini yang kamu katakan. Begitu banyak orang yang bisa bersaksi, jadi mari kita mulai kompetisinya." Mata Master Alkemis bersinar penuh percaya diri di wajahnya. "Tunggu sebentar, bagaimana jika kamu kalah?" Dev bertanya. "Aku tidak mungkin kalah," kata Master Alkemis dengan penuh percaya diri. "Bagaimana jika kamu kalah? Kamu tidak bisa membiarkan aku membayar taruhannya sendiri, kan?" Dev menatap Master Alkemis dan bertanya. "Jika aku kalah, kamu bisa membuat syarat apapun yang kamu mau," kata Master Alkemis. "Oke, jika kamu kalah, aku tidak menginginkan nyawamu. Aku hanya ingin rumahmu dan semua rumput peri di dalamnya." Dev melirik ke rumah megah itu dan berkata. Master Alkemis sedikit terkejut, tapi tidak langsung menyetujui Dev. "Kenapa? Kamu tidak berani setuju, apakah kamu takut kalah? Aku berani mempertaruhkan nyawaku, dan kamu hanya punya hal kecil ini, apakah kamu tidak berani? Jika kamu tidak heran, menyerah saja, dan aku akan mengambil apa yang kubutuhkan dan pergi. Lalu rumah besar ini masih menjadi milikmu, dan kamu masih menjadi Master Alkemis yang dicari-cari. Kamu bisa terus bermain dengan alkemis wanita cantik yang dibuat bingung olehmu." Kata-kata Dev penuh ejekan. "Omong kosong, siapa bilang aku tidak berani? Jika aku kalah, aku akan memberikan segalanya padamu," kata Master Alkemis dengan marah. "Baiklah, apapun katamu, aku akan menemanimu." Dev memberi isyarat yang sangat sopan untuk mengundang. Melihat betapa sombongnya Dev, sang Master Alkemis kehilangan keanggunannya dan berkata dengan gigi terkatup. "Sebagai alkemis, cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan kita adalah dengan menyempurnakan alkimia. Sekarang kita menyempurnakan obat mujarab yang sama. Mari kita lihat siapa yang bisa menyempurnakannya. Itu harus cepat dan bagus." "Tidak masalah, obat mujarab apa yang harus dimurnikan?" tanya Dev. Saya melihat Master Alkemis mengeluarkan botol porselen dari tangannya, menuangkan pil dari dalamnya dan berkata, "Kalau begitu mari kita bersaing untuk menyempurnakan pil giok bening ini." Melihat Master Alkemis mengusulkan untuk menyempurnakan pil giok bening, banyak alkemis segera gempar, terjadi keributan. Pil giok bening ini adalah karya Master Alkemis yang terkenal. Agak tidak adil jika membandingkannya seperti ini, kan? Master Alkemis benar-benar tidak sabar. Dia melakukan ini. Sungguh di luar karakter bersaing dengan orang lain dengan ramuan terbaikmu. Semua orang mencibir pada pendekatan Master Alkemis, tetapi mereka hanya berani mengatakannya secara diam-diam dan tidak berani mempertanyakannya secara terbuka. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, Master Alkemis memandang Dev dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu berani bersaing dengan saya? Mengapa tidak? Anda bisa menunjukkan kepada saya resep pil giok bening, dan saya bisa melakukannya. Aku sudah pernah menyempurnakan obat mujarab semacam ini sebelumnya," kata Dev kepada Master Alkemis. "Kamu ingin melihat resep ramuannya?" Master Alkemis tertegun. "Omong kosong, saya masih belum tahu bahan dari ramuan ini dan cara mengolahnya.
Tentu saja saya harus melihat resep ramuannya, tapi hanya perlu dilihat sekilas. Dev berkata dengan tidak sabar. Meskipun Master Alkemis terlihat jelek, dia tetap memberikan resep ramuan itu kepada Dev. Lagi pula, pihak lain bahkan belum pernah memurnikan ramuan semacam ini. Hanya dengan melihat resep ramuannya saja tidak akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Dev belum pernah memurnikan pil giok bening sebelumnya, dan masih berani bersaing, semua orang hampir pingsan. Ini adalah kompetisi dengan taruhan nyawa. Tapi Dev mengasah kemampuannya dalam pertempuran? Jika dia bisa dibandingkan dengan Master Alkemis, maka itu benar-benar hantu. Pil giok bening adalah pil terbaik Master Alkemis. Meskipun Chandler di samping tidak tahu cara memurnikan ramuan, dia belum pernah melihat resep ramuan. Meskipun orang ini memiliki beberapa keterampilan, kali ini dia melebih-lebihkan kehebatannya. Menyaksikan pemurnian ramuan secara langsung, jangankan menang, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyempurnakan pil giok bening. Apa yang dia pikirkan di dalam otak anak ini? Pil giok ini bahkan memiliki sebuah resep. Jika kamu tidak mengasah untuk menyempurnakannya selama beberapa bulan, tingkat keberhasilan tidak akan tercapai. Dan dia masih ingin bersaing dengan Master Alkemis. Lucu sekali. Bukankah ini lelucon dalam hidupmu? Jika kamu bisa mengalahkan Master Alkemis secara mendadak, aku akan langsung bersujud dan menjadi muridmu. Semua orang membicarakan tentang kinerja Dev dalam mengasah keterampilannya sebelum pertempuran. Dan Master Alkemis juga mencibir ketika dia melihat Dev melihat resep pil dengan serius. Oke, saya sudah selesai membaca, kita bisa mulai. Dev mengembalikan resepnya ke Master Alkemis. Apakah kamu yakin kamu ingin membandingkan dirimu denganku seperti ini? Master Alkemis menatap Dev dengan keraguan di wajahnya untuk memastikan lagi. Tentu saja, perkataan seorang pria sulit untuk diikuti. Di hadapan banyak orang, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan bersaing denganmu. Dev berkata dengan percaya diri. Oke, sepertinya aku akan menghukummu karena begitu keras kepala hari ini. Setelah Master Alkemis selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya mengeluarkan 2 kuali tungku. Dev melihatnya sekilas lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya punya tungku sendiri, saya tidak membutuhkan itu." Wah, ini tungku kelas atas. Efeknya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha untuk membuat alkimia. Apakah kamu yakin tidak membutuhkannya? Master Alkemis menatap Dev dengan bingung. Anak ini hanya main-main. Kuali yang dimiliki Master Alkemis semuanya adalah produk kelas atas. Aku ingin melihat kuali macam apa yang bisa dimiliki orang ini. Dia bahkan tidak menggunakan kuali kelas atas yang disiapkan oleh Master Alkemis. Sayang sekali jika berakhir dengan potongan logam. Semua orang berbisik. Ramuan pil macam apa yang bisa kamu sempurnakan dengan menggunakan besi tua sepertimu? Tentu saja aku tidak akan menggunakannya, kata Dev dengan jijik. Ketika Master Alkemis mendengar bahwa Dev sebenarnya menggambarkan kualinya sebagai besi tua, dia langsung marah dan berkata, "Baiklah, saya ingin melihat kuali bagus apa yang kamu punya." Setelah mengatakan itu, Master Alkemis meminta anak buahnya untuk mengambilnya. Salah satu kuali tungku di bawah. Oke, keluarkan kualimu, kata Master Alkemis dengan nada menunggu lelucon. Semua orang juga menatap Dev untuk melihat kuali macam apa yang bisa dibuat oleh Dev. Saya melihat Dev mengeluarkan kuali Shenong dari cincin penyimpanan tanpa terburu-buru. Saat kuali Shenong muncul, pemandangan itu tiba-tiba diselimuti oleh aura sederhana dan sakral. Apakah itu kuali Shenong? Saat dia melihat kuali Shenong, mata Master Alkemis melebar dan dia tercengang. Semua orang tertegun sejenak, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan mulut mereka bocor. Ya Tuhan, kuali Shenong, itu kuali dewa kuno. Pantas saja anak ini begitu sombong, ternyata dia memegang kuali Shenong di tangannya. Dibandingkan dengan kuali Shenong, kuali yang Master Alkemis baru saja keluarkan benar-benar rusak. Semua orang menjadi gila dan terus berbicara. Sekarang kita bisa berkompetisi. Keluarkan berbagai ramuan peri yang kamu butuhkan, kata Dev kepada Master Alkemis, sementara Master Alkemis masih menatap lurus ke arah kuali Shenong. Baik. Master Alkemis mengangguk,
lalu memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan berbagai ramuan peri yang digunakan untuk memurnikan pil giok bening. Namun saat ini, wajah Master Alkemis tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Lagi pula, Dev langsung mengeluarkan Kuali Shenong, yang mengejutkan kepercayaan diri Master Alkemis. Kuali Shenong ini seperti ledakan raja, langsung meledakkan Master Alkemis dan membuatnya gelisah. Master Alkemis, tenanglah, selama kamu menang, anak ini pasti akan mati, dan Kuali Shenong akan menjadi milikmu. Melihat Master Alkemis gelisah, seorang pria maju dan berbisik. Ketika Master Alkemis mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, dan kemudian dia menatap Kuali Shenong dengan serakah lagi. Nak, ayo kita mulai sekarang. Siapapun yang memurnikan pil giok bening dengan cara paling murni dan dalam waktu paling singkat akan menang, kata Master Alkemis. Tidak masalah, Dev mengangguk. Gong. Dengan bunyi gong, kompetisi resmi dimulai. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, ingin melihat Kuali Shenong kuno memurnikan ramuan. Setelah kompetisi dimulai, Master Alkemis segera menembakkan api spiritual, kemudian mengamati intensitas api spiritual, dan mulai memasukkan rumput peri ke dalam kuali pada waktu yang berbeda. Ini adalah langkah penting dalam memurnikan ramuan. Anda harus mengontrol suhu api spiritual dan memperhatikan urutan penempatan berbagai ramuan peri. Tapi Dev berbeda, dia melihat Dev melemparkan semua jenis rumput peri untuk memurnikan pil giok bening ke dalam Kuali Shenong. Kemudian dia mengangkat api spiritual biru di tangannya dan melihatnya ditembakkan ke dalam Kuali Shenong. Dalam sekejap, api berkobar terjadi di dalam Kuali Shenong. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan Master Alkemis di samping menghentikan rumput peri di tangannya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia telah melihat banyak metode pemurnian obat, tetapi belum pernah melihat yang ini. Bagaimana bisa ada metode pemurnian obat mujarab? Masukkan semua jenis rumput peri lalu bakar di atas api. Jika ini bisa memurnikan pil, itu tidak masuk akal. Apakah ini alkimia? Menurutku perlu menyalakan api untuk memasaknya. Bukankah metode alkimia seperti ini pasti akan meledakkan tungku? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat metode alkimia ini. Semua orang membicarakannya. Master Alkemis memindahkan kualinya lebih jauh. Dia takut kuali Dev akan meledak dan melukai dirinya sendiri. Melihat api di Kuali Shenong Dev semakin mengecil. Master Alkemis teringat bahwa dia juga sedang menyempurnakan ramuan itu, jadi dia berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Semua orang juga mundur, takut Kuali Shenong Dev akan meledak. Chander melihat metode alkimia Dev dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak tahu cara membuat alkimia, tetapi dia telah melihat banyak alkemis membuat alkimia, dan mereka belum pernah mencoba metode ini. Tuan Chen, metode apa yang Anda gunakan untuk membuat ramuan? Apakah ini mungkin? Chandler bertanya dengan heran. Tunggu sebentar, dan kamu akan tahu apakah itu berhasil. Dev tersenyum ringan. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan yang mengejutkan semua orang. Semua orang mengira Kuali Shenong Dev telah meledak. Saya melihat gas putih naik ke langit dari Kuali Shenong, dan aroma obat herbal keluar dari kuali. Bersamaan dengan aroma obat, cahaya warna-warni bersinar di langit, dan awan merah yang sangat indah terbentuk. Awan pil, itu awan pil. Aku belum pernah melihat awan pil secantik itu. Ya Tuhan, menyempurnakan pil giok bening kecil sebenarnya bisa membentuk awan pil. Teknik alkimia macam apa ini? Kamu tidak perlu melihat pil giok bening. Hanya dengan melihat penampilan awan pil, kamu bisa memastikan bahwa anak ini pasti akan menang. Master Alkemis telah menyempurnakan pil giok bening yang tak terhitung jumlahnya, tetapi awan pil belum muncul sekalipun. Semua orang memandang awan pil di udara dalam keheningan yang tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Master Alkemis melihat ramuan itu, duduk di tanah, lalu menggosok matanya dengan kuat. Dia tidak percaya bahwa ini adalah awan pil yang dibentuk oleh pemurnian ramuan oleh Dev. Setelah sekian lama, semua orang berkumpul, dan seorang alkemis paruh baya berkata kepada Dev. Anak muda, tidak, Tuan, bisakah kami melihat pil giok bening yang Anda sempurnakan? Tentu saja kamu bisa. Dev melemparkan pil giok bening yang telah dimurnikan tanpa ragu-ragu.
Alkemis paruh baya mengambil pil giok bening dan mengamatinya dengan cermat, dan yang lain juga maju untuk memperhatikan dengan cermat. Saya melihat pil giok bening yang dimurnikan oleh Dev penuh warna dan harum, sekilas saya tahu itu ramuan terbaik. Orang-orang ini semua adalah alkemis dan mereka semua ahli di bidangnya. Ini sangat sempurna. Ini adalah pil giok bening yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Untuk dapat memurnikan pil giok bening yang begitu sempurna hanya dalam beberapa menit, sungguh sebuah keajaiban. Kamu masih sangat muda dan kamu punya kemampuan ini. Jika kamu berlatih alkimia, kamu pasti akan menjadi peri alkimia di masa depan. Semua orang memuji pil giok Dev. Bahkan Master Alkemis, yang terjatuh ke tanah, bangkit saat ini dan buru-buru datang untuk melihat pil giok bening. Saat memeriksanya, wajah Master Alkemis menjadi sangat jelek. Pil giok bening yang disempurnakan oleh Dev memang sempurna, dan juga menciptakan awan pil. Dengan metode ini, Master Alkemis tahu bahwa dia telah kalah. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Chandler menatap Dev dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman biasa Yulian akan memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Bahkan Master Alkemis Kota Kuning dan Biru mereka dikalahkan di tangannya. Saat ini, Chandler menjadi lebih menghormati Dev. Master Alkemis, aku ingin tahu siapa yang kalah dan menang dalam kompetisi kita. Dev melihat ke arah Master Alkemis dan bertanya. Master Alkemis memandang Dev dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, "Kamu menang." "Karena aku menang, apakah rumah besar ini dan semua rumput peri ini menjadi milikku?" Dev tersenyum ringan. "Ya, aku akan mengajakmu mengambil rumput peri sekarang. Setelah serah terima selesai, saya akan pergi." Master Alkemis mengangguk. Walaupun Master Alkemis ini sangat arogan dan cabul, dia masih memiliki keberanian. Lagi pula, dia berani menanggung akibatnya ketika dia kalah. Melihat Master Alkemis masih memiliki keberanian, Dev berkata, "Saya hanya lewat sini. Saya tidak punya waktu untuk mengelola rumah besar ini dan banyak rumput peri. Anda dapat terus tinggal di sini dan membantu saya untuk mengelolanya." Master Alkemis tertegun sejenak, lalu memahami maksud Dev, dan berkata dengan penuh semangat. "Terima kasih, Tuan Chen, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Chen melindungi tempat ini. Guru, mohon terima aku sebagai muridmu. Guru, bawa aku masuk, bawa aku masuk. Guru Chen, aku mencintaimu, aku bersedia melakukan apapun untukmu, aku bersedia tidur denganmu." Banyak alkemis yang berlutut satu demi satu dan ingin memuja Dev sebagai guru mereka. Dan beberapa alkemis wanita tanpa malu-malu merayu Dev dengan tubuh mereka. Namun, Dev mengabaikan orang-orang ini dan meminta Master Alkemis untuk membawanya ke dalam rumah untuk mendapatkan rumput peri. Setelah mendapatkan rumput peri, Dev dan Chandler kembali ke rumah keluarga G. Ada cukup rumput peri, dan Dev mulai memurnikan ramuannya. Selama waktu ini, Chandler menempatkan dirinya di dalam. Kejadian yang dilihat dan didengar di rumah Master Alkemis, diceritakan kembali kepada Lawrence. "Apa? Anda tidak berbohong kepada saya, kan? Bahkan Master Alkemis dikalahkan oleh Tuan Chen?" Lawrence berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Ayah, itu benar sekali. Keterampilan alkimia Tuan Chen berada di puncak. Seharusnya Anda melihat Master Alkemis yang awalnya arogan, dia menundukkan kepalanya di depan Tuan Chen." Chandler sangat bersemangat saat memikirkan momen di rumah Master Alkemis itu. "Luar biasa. Aku tidak menyangka teman yang dibawa oleh saudara keenammu akan begitu kuat. Tampaknya penyakit kakekmu benar-benar bisa disembuhkan." Lawrence menghela nafas. "Saya tidak tahu di mana saudara keenam bertemu dengan seorang ahli alkemis seperti Tuan Chen," kata Chandler penasaran. "Chandler, cari saudara keenammu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bertemu dengan seorang alkemis seperti Tuan Chen." Lawrence juga ingin tahu bagaimana Yulian dan Dev bertemu. Chandler mengangguk dan kemudian menemukan Yulian. Menghadapi pertanyaan Lawrence, Yulian tidak menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan segalanya tentang mengikuti Dev. Lawrence dan Chandler kaget saat mendengar berbagai perbuatan Dev. Tak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan bahwa Dev, seorang biksu muda yang tampaknya hanya berada di alam tubuh komposit, benar-benar dapat mengalahkan alam kesengsaraan transendensi.
Dan dia berani menyinggung Liga Penyegelan Iblis dan membunuh Submaster Liga Penyegelan Iblis. Saudara K6, kamu tidak berbohong, kan? Jika kamu mengatakannya seperti ini, Tuan Chen benar-benar orang yang aneh. Chandler tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, semua yang dilakukan Dev melebihi pengetahuan mereka. Liga Penyegelan Iblis, berani sekali dia memprovokasi Liga Penyegelan Iblis. Lawrence sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Lawrence memberitahu Yulian. Keponakan, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Chen kepada siapapun. Jika Tuan Chen benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya dan pergi secepat mungkin dari sini. Selain itu, perjalanan ke Gunung Iblis Surgawi masih jauh. Anda memerlukan formasi teleportasi. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke kota Juhuang. Ada formasi teleportasi di sana yang dapat memindahkan Anda ke wilayah selatan. Paman, apakah keluarga Ji kita membutuhkan bantuan? Apakah terjadi sesuatu? Saya selalu merasa bahwa Anda dan kakak laki-laki tertua menyembunyikan sesuatu dari saya. Yulian memandang Lawrence dengan bingung dan bertanya. Tidak masalah. Di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah yang terbaik. Jika terjadi sesuatu, tidak perlu memikirkan itu. Biarkan kakakmu mengantarmu berkeliling. Lawrence menepuk bahu Yulian, lalu meminta Chandler untuk membawa Yulian pergi. Di sisi lain, setelah malam pemurnian, Dev menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap mengirim ramuan itu ke Lawrence. Tapi saat dia berjalan keluar pintu, dia melihat saudari perempuan Matilda dan Malia berlama-lama di depan pintu. Kalian berdua, ada apa? Dev melihat mereka berdua dan bertanya. Tuan Chen, kami dua saudari di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, kami dua saudari salah memahami Anda, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Terima kasih banyak atas kemarin. Karena cambuk Tuan Chen, kakakku bisa mengalahkan Mirabel. Malia memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, tidak masalah, Yulian dan aku berteman. Hal-hal ini bukan apa-apa, kata Dev sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan di jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami. Malia bertanya. Saya baru saja akan pergi mencari ayahmu. Obat mujarab untuk kakekmu sudah dimurnikan, dan siap diminum, kata Dev. Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana, kata Malia antusias. Dev mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu menuju rumah Lawrence. Sepanjang jalan, Malia selalu berbicara dan tertawa dengan Dev, namun Matilda yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Dev secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada emosi khusus di mata Matilda ketika dia melihat ke arah Dev. Dev sebenarnya bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Kehadiran Dev di keluarga Ji ini hanya seorang penyintas, dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke Gunung Iblis Surgawi. Dev tidak ingin keterikatan emosional tetap ada dalam beberapa hari ini. Dan Dev tidak kekurangan wanita. Helena selalu di sisinya. Jika Dev membutuhkan, Helena pasti dapat membantu menyelesaikannya. Rumah Lawrence berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota kuning dan biru. Di belakangnya ada sekelompok gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan. Seluruh kota kuning dan biru dibangun di atas gunung, mengelilingi rumah besar keluarga Ji. Dev memandangi pegunungan tidak jauh dari sana dan tiba-tiba berhenti, seolah dia merasakan suasana yang akrab namun asing. Melihat Dev tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke pegunungan tidak jauh dari sana, Malia dengan cepat bertanya. Tuan Chen, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di pegunungan itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di sana. Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang boleh masuk ke tempat itu, dan kami perempuan tidak diperbolehkan. Malia memperkenalkan kepada Dev. Dev memandang Malia dan tidak bisa menahan tawa, dia merasa gadis ini terlalu polos untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun juga, Dev bisa dianggap orang luar, namun kali ini Malia sama sekali tidak ragu dan bahkan membeberkan tanah leluhur keluarga Ji.
Segera, Dev dibawa ke rumah Lawrence. Lawrence yang melihat Dev datang, dia buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengar berbagai perbuatan mulia Dev kemarin, Lawrence semakin menghormati Dev. Tuan Chen, apakah yang Anda butuhkan dari saya? Jika Anda membutuhkan sesuatu, kirimkan saja seseorang untuk memanggil saya, kata Lawrence dengan sangat sopan. Tuan Ji, saya telah menyempurnakan ramuan untuk orang tua itu. Sekarang orang tua itu hanya perlu meminum obat sesuai dengan instruksi saya untuk memastikan bahwa orang tua itu dapat bergerak dalam 3 hari dan bisa pulih dalam 10 hari, kata Dev dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Dev, Lawrence mempercayai kata-kata Dev. Lagi pula, keterampilan alkimia Dev bahkan lebih tinggi daripada Master Alkemis. Tuan Chen, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami. Lawrence berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Ji, sama-sama. Saya berteman dengan Yulian, dan inilah yang harus saya lakukan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Lawrence. Setelah beberapa kata, Dev berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Dev tiba-tiba berhenti dan menatap Lawrence dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat rumah tidak jauh. Ada sumber aura samar yang melonjak di pegunungan, apa yang terjadi? Dev sangat penasaran, bagaimana bisa ada asal-muasal aura di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Dev, Lawrence tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Dev melihat reaksi Lawrence, dia buru-buru berkata, Tuan Ji, saya hanya penasaran dan ingin bertanya. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk memberitahu saya, tidak perlu memberitahu saya. Dev tahu ini adalah rahasia, meskipun sebenarnya tidak. Bahkan Dev pun tidak akan peduli. Tuan Chen, tidak ada yang tidak nyaman. Lawrence tersenyum tipis, lalu memandang Matilda dan Malia dan berkata, Kalian berdua keluar dulu, saya akan mengobrol dengan Tuan Chen sebentar. Lawrence mengusir kedua putrinya. Setelah dua putrinya pergi, dia berkata kepada Dev. Tuan Chen, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana, jadi leluhur kami tanah nenek moyang keluarga Ji kita masih memiliki asal-usul warisan nenek moyang kami. Perkataan Lawrence langsung membuat Dev semakin bingung. Tuan Ji, kekuatan asal datang dari langit dan bumi. Setelah biksu itu meninggal, ruang asal mati, dan kekuatan asal di ruang asal akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana mungkin setelah kematian, asal-usulnya masih dipertahankan? Tuan Chen, Anda benar. Setelah kematian, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan semuanya jenis kekuatan dan nafas akan kembali ke dunia. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hanya saja ada jenis lain. Mungkin, itu ada di dunia hampa, atau formasi sihir ditata untuk membentuk ruang asing. Kekuatan asli dari para biksu yang mati di dalamnya tidak akan hilang antara langit dan bumi, tetapi akan disimpan di dunia hampa ini. Membentuk kekuatan asal kekacauan tanpa tuan. Kekuatan asal ini dapat langsung diserap dan dimurnikan, sehingga dapat dianggap sebagai sumber daya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kepada generasi mendatang setelah kematian mereka. Tetapi Tuan Chen hanyalah seorang biksu alam tubuh komposit, bagaimana Anda bisa mengetahui kekuatan asal? Dan Anda juga bisa merasakan aura asli? Lawrence sangat penasaran. Kalian pasti tahu kalau banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu, namun mereka tidak pernah menyadari aura asli tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan asal, jadi saya lebih peka terhadap aura asal semacam ini. Dev melihat bahwa Lawrence tidak menyembunyikan darinya kali ini, jadi dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia memilikinya. Kekuatan asal. Apa? Mata Lawrence melebar dalam sekejap, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu dapat memahami kekuatan asal dengan kultivasimu di alam komposit? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Tidak. Tahukah Anda berapa banyak ruang asal Tuan Chen yang telah dibuka, dan seperti apa rupanya? Dev berpikir sejenak, lalu berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Dev selesai berbicara, Lawrence tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, tolong berhenti bercanda.
Jika Anda berada di alam komposit dan dapat membuka ruang asli dan menyadari kekuatan aslinya, kamu sudah menjadi manusia surga yang sombong. Saya belum pernah mendengar bahwa ruang asli akan menjadi langit berbintang di alam semesta. Ya, itu tidak mungkin. Melihat Lawrence tidak percaya, Dev hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menggunakan sinar kesadaran ilahi untuk melihat ruang asli saya. Lawrence melihat ke arah Dev, dia menyadari bahwa Dev sepertinya tidak bercanda. Dia berkata dengan sedikit keraguan. Oke, kalau begitu aku akan melihatnya. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Lawrence. Dev tidak menghentikannya dan membiarkan sinar kesadaran ilahi ini pergi memasuki lautan kesadarannya. Segera setelah itu, Dev membawa Lawrence ke ruang aslinya. Lawrence menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun semua bintang tampak gelap pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak asal-usul yang dapat dilihat Dev dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Membingungkan, sungguh membingungkan, Lawrence melihatnya dengan kaget, dan tiba-tiba menunjuk ketiga bintang yang bersinar dan bertanya. Tuan Chen, apakah ketiga bintang yang bersinar itu berarti Anda telah memahami ketiga asal-usulnya? Dev mengangguk dan berkata, Ya, saya telah menyadari asal mula guntur dan kilat, asal mula api, dan asal-usul ilusi. Tidak heran, Tuan Chen telah menyadari asal mula ilusi. Kemudian formasi ilusi dari keluarga Ji kami, di depan Tuan Chen, itu hanya mainan anak-anak. Sepertinya saya meremehkan Tuan Chen. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah total menilai seseorang berdasarkan wilayahnya. Lawrence sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam tubuh komposit akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami tiga jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri dengan matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Lawrence mundur dari tubuh Dev, dan dia sangat terkejut dan bersemangat. Tuan Ji, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Saya hanyalah pengecualian. Tidak banyak orang seperti saya. Jika semua orang seperti saya, dunia manusia surga akan menjadi tempat yang sepi pada hari itu. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan oleh Dev beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari biksu lainnya. Jika semua biksu di dunia surga dan manusia sama dengan Dev, semua sumber daya di dunia akan habis pada hari itu. Setelah bertemu Tuan Chen, saya akhirnya memahami arti sebenarnya dari ada orang di luar dunia dan ada surga di luar dunia. Lawrence menghela nafas dengan emosi. Keluar dari rumah Lawrence, Dev menemukan bahwa saudara perempuan Matilda dan Malia masih menunggunya. Tuan Chen, tidak masalah sekarang. Ayo kita pergi berbelanja bersama, oke? Malia buru-buru menyapa Dev setelah melihatnya. Melihat antusiasme Malia, Dev tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dan berkata, Oke. Ketika Dev setuju, senyuman muncul di wajah Malia. Setelah keluar dari rumah Ji, mereka bertiga berjalan di jalan yang sibuk. Malia mulai menanyai Dev agar memberinya berbagai informasi. Tuan Chen, Nona Helena yang bersamamu itu, siapa kamu? Malia bertanya dengan berpura-pura santai. Teman, jawab Dev. Apakah dia hanya teman? Mengapa kalian berdua beristirahat di ruangan yang sama? Malia memandang Dev dan bertanya. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum ringan dan tidak menjawabnya. Dev tidak menyangka Malia ini diam-diam mengamatinya. Melihat Dev terdiam, Malia bertanya lagi. Tuan Chen, apakah Nona Helena wanita Anda? Berapa banyak wanita yang Anda miliki? Dev tertegun dan menatap Malia dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa gadis ini bertingkah seperti ini, banyak bertanya. Melihat Dev seperti itu, Malia berkata, Tuan Chen, Anda tidak perlu merasa malu. Bagi pria cakap seperti Anda, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa. Tetapi saya mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa keterampilan alkimia Anda jauh lebih kuat daripada master alkemis kami di Kota Kuning dan Biru. Bahkan master alkemis kami di Kota Kuning dan Biru memiliki lebih dari selusin wanita.
Jika Anda begitu mampu, 10 atau 8 wanita tidaklah terlalu banyak. Mendengar perkataan Malia, Dev tertegun sejenak, karena sepertinya dia tidak menghitung berapa banyak wanita yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, jumlah wanita di sekitarnya terus bertambah, dan tanpa sadar dia terus menerima wanita tersebut. Tapi apapun yang terjadi, Dev tidak akan pernah bisa melupakannya Yuki. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya kepada Yuki bahwa dia akan memberikan Yuki pernikahan yang tak terlupakan. Melihat Dev tertegun dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Malia ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Matilda di sampingnya. "Adik, mengapa kamu mengganggu dengan ocehanmu? Apakah kamu tahu itu mengganggu Dev?" Tuan Chen juga bisa kesal. "Kita sepakat untuk mengajak Tuan Chen berbelanja, tapi saya tidak ingin mendengarkan ocehan Anda." "Baiklah, saya tidak akan berkata apa-apa lagi." Kakak tertua saya merasa tidak enak. Malia mengerti, tertawa dan lari. Malia melakukannya dengan sengaja menciptakan kesempatan bagi Dev dan Matilda untuk berduaan. Gadis sialan ini, Matilda memelototi Malia, lalu menatap Dev dan berkata, "Tuan Chen, jangan terlalu dipikirkan, adikku terkadang banyak bicara." "Tidak masalah." Dev tersenyum tipis. "Tuan Chen, ayo kita ke depan dan melihat-lihat. Ada banyak orang yang menjual barang di depan." Matilda terus bergerak maju bersama Dev. Tapi setelah mengambil 2 langkah, aku mendengar teriakan Malia. "Kamu bajingan, lepaskan aku," teriak Malia keras. Mendengar suara ini, Dev dan Matilda segera berlari ke depan. Tak jauh di depannya, seorang pemuda jangkung sedang meraih pergelangan tangan Malia dan berkata dengan ekspresi menggoda di wajahnya, "Cantik, kamu menabrakku. Jika kamu tidak meminta maaf padaku, apakah kamu ingin melarikan diri?" "Apakah seperti itu?" Berbagai perbuatan Dev. Pemuda itu begitu kuat sehingga Malia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan di belakang pemuda itu, ada beberapa orang yang mengikuti, semuanya tertawa. Banyak orang yang menonton semuanya terkejut. Siapa pria besar bodoh ini? Dia berani menganiaya putri sulung keluarga Ji? Sepertinya dia dari luar kota. Jika dia menganiaya putri dari keluarga Ji, dia tidak ingin hidup lagi. Melihat ukurannya, mereka sangat mirip dengan orang-orang dari istana barbar raksasa. Semua orang berbicara, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. "Dasar bajingan, cepat lepaskan adikku." Matilda bergegas maju dengan wajah penuh amarah. Saat melihat Malia ditangkap oleh pemuda itu, dia berteriak keras. Pemuda itu melihat Matilda, lalu menatap Malia, dan matanya tiba-tiba bersinar. Ternyata mereka kembar. "Hebat. Sepertinya aku bisa menikmati penerbangan ganda begitu aku tiba di kota kuning dan biru ini, dan mereka juga saudara kembar. Menyenangkan kalau dipikir-pikir. Aku akan menikmatinya sebentar lagi." Pria muda itu berkata dengan lembut. Menghalangi mereka akan menjadi penghinaan bagi 2 saudara perempuan Matilda dan Malia. Wajah Matilda memerah karena malu, namun Malia di tangan pemuda itu, Matilda tidak berani bertindak gegabah. "Lepaskan dia." Pada saat ini, Dev juga melangkah maju, menatap pemuda di depannya dan berkata dengan tegas. Pemuda itu memandang Dev, mengerutkan kening dan berkata, "Wah, ternyata itu kamu." Pemuda ini tidak lain adalah Jared Kin, putra tertua istana barbar raksasa, yang sebelumnya hampir berkonflik dengan Dev selama pembentukan teleportasi di istana barbar raksasa. Jared dan yang lainnya juga diundang oleh Ezekiel dan datang ke kota kuning dan biru. Tanpa diduga, Jared menemukan Malia yang cantik setelah tiba di kota kuning dan biru. Tentu saja Jared yang sangat bernafsu tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, sengaja bertabrakan dengan Malia lalu menangkap Malia. "Tuan Chen, apakah Anda kenal binatang ini?" Matilda memandang Dev dan bertanya. Dev mengangguk. Dia adalah tuan muda istana barbar raksasa. Namanya Jared Kin. Ketika saya pertama kali datang ke kota kuning dan biru, saya hampir mengalami konflik dengan orang ini saat menaiki formasi teleportasi. Istana barbar raksasa dari wilayah utara? Matilda mengerutkan kening dan kemudian bertanya dengan bingung. Apa yang mereka lakukan di kota kuning dan biru kami? Dev menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu.
Dev tidak tahu bahwa orang-orang dari istana barbar raksasa ini diundang oleh Ezekiel. Nak, urus urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Aku tidak akan mengganggumu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Jared mengancam Dev. Aku tidak tahu kamulah yang menggodaku, kan? Tahukah kamu siapa yang kamu tangkap? Dia adalah putri keluarga Ji. Apa menurutmu kamu bisa keluar dari sini jika menyentuh putri dari keluarga Ji? Dev menggunakan nama keluarga Ji. Bagaimanapun, keluarga Ji memiliki otoritas absolut di kota kuning dan biru. Ketika Jared mendengar bahwa dia sedang menangkap putri tertua keluarga Ji, dia sedikit terkejut. Kemudian seorang murid dari istana barbar raksasa menghampiri dan berbisik. Tuan muda, saya telah bertanya, dan dia memang wanita dari keluarga Ji. Ketika Jared mendengar ini, dia hanya bisa melepaskan Malia. Tapi ketika dia melepaskan Malia, Jared menampar pantat Malia. Pria pengecut ini, meskipun dia tahu bahwa Malia adalah Ji perempuan dari keluarga Ji, dia harus mengambil keuntungan. Malia tersipu malu dan langsung mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan berkata, "Kamu gangster, aku akan membunuhmu." Adik, Matilda melihat ini, dia segera menghentikan Malia. Sekarang mereka bukan tandingan Jared dan yang lainnya. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka pasti akan menderita. Selama orang-orang ini tidak meninggalkan kota kuning dan biru dan memberitahu Lawrence ketika mereka kembali, Lawrence pasti akan mencari keadilan bagi putrinya. Kakak, jangan hentikan aku akan membunuh hooligan bau ini. Malia berteriak dengan amarah di matanya. Di depan umum, sebagai wanita dari keluarga Ji, pantatku disentuh. Bagaimana mungkin Mei Ling tidak marah? Adik, kamu bukan tandingannya. Saat kita kembali, beritahu ayah dan biarkan dia yang mengambil keputusan untukmu. Matilda menarik Malia dan berkata, Nona Ji, orang-orang dari istana barbar raksasa ini cukup kuat, kamu harus tenang. Dev juga berkata pada Malia. Ini melangkah maju untuk membantu. Kata-kata Dev membuat Malia terdiam, lalu dia memelototi Jared dan berkata, Tunggu saja, jangan berharap bisa meninggalkan kota kuning dan biru meskipun kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Malia dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, teriak Jared, dan kemudian beberapa anak buahnya menghalangi jalan Dev. Matilda mengerutkan kening dan berkata, Apalagi yang kamu inginkan? Ini kota kuning dan biru, bukan istana barbar raksasamu. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku jamin kamu akan mati tanpa bagian tubuh apapun. Nona Ji, jangan salah paham, aku tidak akan menghentikanmu, ini sedikit hiburan, aku harus puas dengan anak ini. Jared menunjuk ke arah Dev dan berkata, Matilda melirik Dev, lalu berdiri di depan Dev dan berkata, Tuan Chen adalah tamu keluarga Ji saya. Jika Anda menyentuhnya, Anda menyentuh keluarga Ji kami. Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah. Nona Ji, saya harap Anda dapat melihat situasinya dengan jelas. Saya akan memberikan wajah keluarga Ji Anda dan membiarkan saudara perempuan Anda pergi. Jangan merasa hebat. Apakah menurut Anda istana barbar raksasa saya benar-benar takut dengan keluarga Ji Anda? Jared menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kamu, Matilda langsung tertegun dan tak bisa berkata-kata. Nona Ji, biarkan kamu selesaikan sendiri masalah antara dia dan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Dev. Dev mengambil 2 langkah ke depan, mendatangi Jared dan berkata, Bagaimana Anda ingin menyelesaikan akun dengan saya? Jared memandang Dev dan berkata, Aku tidak akan mengganggumu. Aku pukuli saja kamu. Jika kamu selamat dari pukulan ini, hiburan kita akan berakhir. Istana barbar raksasa terkenal dengan kekuatannya, dan sekarang Jared berada di kekuatan alam kesengsaraan transendensi, dan Dev hanya berada di alam tubuh komposit, jadi dia sangat percaya diri. Kamu tidak tahu malu. Kamu, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, bersaing dengan seorang biksu di alam tubuh komposit. Ini sama sekali tidak adil. Ketika Matilda melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Apa yang adil dan tidak adil? Bagaimana bisa ada keadilan di dunia surga dan bumi ini? Siapa yang membuat kaliannya lebih rendah dari orang lain?
Jared mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Matilda ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi langsung disela oleh Dev. Nona Ji, saya hanya akan memukulnya, itu bukan masalah besar. Tuan Chen, Anda hanya berada di alam tubuh komposit, dan dia berada di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan adik perempuanku bukan tandingannya, aku khawatir kamu tidak dapat menahan pukulannya. Matilda berkata dengan cemas. Tuan Chen, orang ini setidaknya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau lebih tinggi. Saya tidak bisa melawannya. Saya khawatir Anda benar-benar tidak bisa. Malia juga membujuk Dev. Jangan khawatir, mungkin saja aku bisa. Dev tersenyum tipis, lalu menatap Jared. Itu hanya pukulan, tetapi jika aku menyakitimu, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Kamu menyakitiku? Jared berkata sambil tersenyum. Dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bahkan jika aku berdiri diam, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakitiku, dan kamu berani berbicara omong kosong di sini. Untuk menghadapimu seperti ini, aku akan menjatuhkanmu dengan satu tangan, tapi aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jared melambai pada Dev. Ketika Dev melihat ini, dia membuka postur tubuhnya, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Ser. Tubuh Dev menghilang langsung dari tempatnya seperti kilat, menuju Jared. Jared mengerutkan kening, dan rasa jijik di wajahnya menghilang. Dia tidak menyangka Dev akan secepat itu. Pada saat dia bereaksi, Dev sudah berada di depannya, tinjunya meledak dengan cahaya keemasan dan langsung menuju ke dada Jared. Tinju Dev belum tiba, tetapi angin tinju yang tajam sudah menderu ke arahnya, membuat Jared merasakan bahayanya. Ketika Jared melihat ini, dia menjerit pelan, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Bola kabut darah merah mulai menyebar, dengan cepat membungkus tubuh Jared. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Jared terus melonjak, mencapai tingkat alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Melihat kekuatan Jared hampir mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, Matilda dan Malia menjadi gugup. Mereka tidak menyangka bahwa Jared sebenarnya menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga melihat ke arah Dev, mengatakan bahwa Dev tidak bisa melalukannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Dev dan Jared terlalu besar. Rekan tahu kecil ini mungkin akan mendapat masalah sekarang. Tidak ada peluang untuk menang di alam tubuh komposit dibandingkan dengan alam kesengsaraan transendensi. Teman tahu ini adalah seorang alkemis, dia mengerti semua teknik alkimia kemarin. Sayang sekali dia akan kehilangan kemampuannya dalam memurnikan ramuan. Seseorang mengenali identitas Dev, yang sangat disayangkan. Lagi pula, alkemis tingkat tinggi jarang dilihat, tapi semua orang tahu bahwa kekuatan seorang alkemis tidak terlalu tinggi. Lagi pula, para alkemis ini terutama fokus pada alkimia dan keterampilan medis. Nak, apakah kamu takut sekarang? Jika ya, kamu bisa berlutut di tanah dan bersujud kepadaku 3 kali, dan aku akan menghindari pukulan ini. Jared memandang Dev dan berkata dengan wajah bangga. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga benar-benar bagus. Saya tidak menyangka orang besar bodoh dari istana barbar raksasa Anda bisa mencapai tingkat ini. Dev tersenyum ringan tidak menganggap serius Jared sama sekali. Meskipun kekuatan Jared saat ini telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, Dev masih tidak takut. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Dev berkedip, dan kekuatan naga meledak. Bang! Tinjunya bertabrakan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, seperti sambaran petir tiba-tiba. Krak! Hanya suara retakan tulang yang terdengar. Wajah Jared berubah drastis, kabut berwarna darah di sekitarnya langsung menghilang, dan seluruh tubuhnya terbang seketika. Boom! Tubuh besar Jared terbang, langsung merobohkan rumah-rumah di kedua sisi, meluncur ratusan meter sebelum berhenti. Dan dalam jarak ratusan meter ini, semua rumah runtuh dan berantakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak dan terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Dev, seorang biksu di alam tubuh komposit, akan menjatuhkan Jared, orang kuat di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dengan satu pukulan. Ini keterlaluan, sungguh terlalu. Bersambung ke episode 306. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.